Apa yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu juga bisa dicapai. Dan mungkin tanggal lahirmu menyimpan rahasia tentang kemakmuranmu. Mungkin terdengar mustahil, tetapi bagaimana jika angka-angka tertentu dari Alkitab yang muncul di hari kelahiranmu menunjukkan potensi kekayaan, kesuksesan, bahkan takdir rohani? Angka 7 selalu dianggap sebagai simbol kesempurnaan rohani dan keteguhan. Dan di dalam Alkitab, angka ini berulang kali muncul. Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7, menunjukkan bahwa siklus hanya lengkap dengan kehadiran angka itu. Angka 7 melambangkan iman, disiplin, dan ketekunan, dan bila muncul di tanggal lahirmu, ia membawa pesan bahwa kemakmuran lahir dari keteguhan. Berapa kali kamu percaya bahwa hanya dengan keberuntungan hidupmu bisa berubah? Atau bahwa memenangkan lotre akan menyelesaikan semua masalah? Kenyataannya, kebanyakan orang menunggu sesuatu dari luar, padahal kekuatan sejati ada dalam kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan konsistensi. Pikirkan berapa tujuan yang kamu tinggalkan sebelum waktunya. Mungkin berhenti dari diet setelah 1 minggu, atau meninggalkan kursus di awal kesulitan. Seandainya kamu bertahan, mungkin hidupmu sekarang sudah sangat berbeda. Karena angka 7 adalah pengingat untuk tidak menyerah saat jalan terasa lambat. Napoleon Hill pernah merasakan hal ini. Sebagai jurnalis muda, ia mewawancarai Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya di zamannya. Carnegie menantangnya untuk mengabdikan 20 tahun hidupnya tanpa bayaran. Hanya meneliti dan mewawancarai orang sukses demi rahasia kemakmuran. Bayangkan mendengar itu. 20 tahun kerja tanpa jaminan balasan, kebanyakan orang akan mundur. Tetapi Hill tetap bertahan karena visi yang lebih besar. Itulah semangat angka 7, tetap percaya dan teguh meskipun dunia berkata mustahil, seperti saat keuangan terasa buntu dan penuh kekhawatiran. Psikologi ekonomi membuktikan bahwa orang yang tekun menabung meski jumlah kecil lebih banyak mengumpulkan kekayaan dibanding mereka yang hanya berharap keberuntungan. Contohnya Cristiano Ronaldo. Sejak kecil ia berlatih lebih lama dari teman-temannya, berulang-ulang hingga lelah, dan karena disiplin itulah ia jadi salah satu pemain terbesar dalam sejarah. Malam tanpa tidur yang nyenyak dan perasaan bahwa tidak ada yang berubah sering membuat banyak orang menyerah. Namun hanya segelintir kecil yang terus bertahan, dan merekalah yang akhirnya menuai hasil. Mungkin Anda pernah bertanya dalam hati, mengapa saya tidak pernah berhasil mengubah kehidupan keuangan saya? Jawabannya seringkali bukan kurangnya bakat atau kecerdasan, melainkan menyerah terlalu cepat. Jika angka 7 muncul dalam tanggal lahir Anda, anggaplah itu sebagai panggilan. Angka ini tidak menjamin kekayaan dengan sendirinya, tetapi melambangkan misi untuk bertahan lebih lama dari yang tampak masuk akal. Entah itu menyisihkan sedikit uang setiap bulan, terus belajar meskipun belum ada hasil, atau melanjutkan proyek yang tak seorang pun percaya, ketekunanlah yang membuka pintu kelimpahan. Setiap kali Anda menolak godaan untuk berhenti, Anda memperkuat bukan hanya disiplin, tetapi juga iman Anda. Dan ketika iman bersatu dengan ketekunan, kekayaan hanyalah akibat yang tak terhindarkan. Angka 3 selalu terkait dengan kesempurnaan dan kelengkapan. Dalam Alkitab, angka ini mewakili puncak ketuhanan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus membawa makna keseimbangan, harmoni, dan penciptaan. Napoleon Hill dalam penelitiannya tentang kesuksesan menemukan triad yang serupa, gagasan, iman, dan tindakan. Tidak cukup hanya berpikir atau percaya, dan bertindak tanpa arah juga tidak ada gunanya. Berapa kali Anda memiliki ide luar biasa, tetapi tetap hanya di atas kertas? Berapa banyak proyek lahir dalam pikiran Anda, lalu mati tanpa pernah terwujud, karena berhenti di tahap imajinasi? Ada yang melangkah ke tahap berikutnya, memelihara iman dan membayangkan mimpi itu menjadi nyata, namun terhenti ketika harus bertindak. Dan ada pula yang bertindak tanpa rencana hingga berakhir frustrasi. Triad kesuksesan hanya bekerja bila ketiga unsur itu selaras. Perhatikan hidup keuangan Anda sendiri. Berapa kali Anda berjanji akan menata pengeluaran, menabung sebagian gaji,
membangun dana darurat? Idenya jelas ada. Mungkin Anda bahkan percaya bahwa dalam beberapa bulan akan ada tabungan terkumpul. Namun tindakan tergelincir oleh belanja impulsif, pengeluaran sia-sia, atau alasan saya pantas mendapatkannya. Hal ini lebih umum daripada yang Anda bayangkan. Riset menunjukkan lebih dari 60% orang tidak memiliki kendali jelas atas keuangannya, dan mayoritas mengaku menghabiskan lebih dari yang seharusnya. Akibatnya adalah kecemasan, utang, dan perasaan terus berputar di lingkaran yang sama. Angka 3 menjadi pengingat kuat. Selaraskan pikiran, iman, dan tindakan menuju tujuan yang sama. Jika ingin mencapai kebebasan finansial, mulailah dengan merancang gagasan yang jelas, seperti saya ingin menabung 10% dari gaji saya selama 12 bulan berikutnya. Setelah itu, peliharalah iman. Bayangkan masa depan ketika tabungan itu terwujud, dan akhirnya ambil tindakan nyata. Buat transfer otomatis atau tantang diri sendiri dengan target kecil yang konsisten. Bagaimana cara melewati 1 minggu tanpa membeli apapun selain yang benar-benar penting? Karena ketika 3 unsur bersatu, hasilnya menjadi tidak terelakkan. Ada contoh nyata dari orang-orang yang mengalaminya secara langsung. Seperti Walt Disney yang bermimpi membangun kerajaan hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Pada zamannya hal itu dianggap mustahil, tetapi ia percaya sepenuh hati pada visinya meski banyak yang meragukan, dan ia tidak berhenti hanya pada keyakinan. Ia bertindak tanpa lelah, menghadapi kebangkrutan, penolakan, dan kritik, hingga akhirnya mewujudkan salah satu warisan terbesar dalam sejarah manusia. Gagasan, keyakinan, dan tindakan adalah cerminan sempurna dari angka 3, yang menjadi tanda kuat bagi siapa saja yang membawanya dalam tanggal lahir. Artinya, ada kemampuan untuk menyeimbangkan 3 pilar, namun juga peringatan agar tidak terjebak hidup hanya dalam salah satunya saja. Pesan ini sejalan dengan penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa orang yang menulis tujuan, mempercayainya, dan membuat rutinitas khusus memiliki peluang 42% lebih besar untuk mencapainya. Angka 3 bukan ajakan untuk terburu-buru atau menunggu selamanya, melainkan permintaan untuk keseimbangan yang sadar dan terarah. Seringkali hidup keuangan terguncang karena kita hanya menjalani salah satu tahap, penuh ide tanpa bertindak, penuh iman tanpa rencana, atau penuh aksi tanpa arah. 3 adalah titik temu. Dan ketika memahaminya, kita merasakan bukan hanya harapan, tetapi juga kejelasan tentang jalan nyata untuk mengubah hidup. Angka 12 membawa simbolisme besar, muncul dalam kitab suci sebagai tanda keteraturan, kepemimpinan, dan pelipat gandaan. Ada 12 suku Israel, 12 Rasul Kristus, dan 12 gerbang Yerusalem baru, lambang panggilan untuk membimbing dan menjadi teladan. Jika angka 12 ada dalam tanggal lahir, itu seakan menunjukkan takdir untuk memimpin bukan dengan dominasi, tetapi dengan memperbanyak hasil dan mengubah lingkungan. Napoleon Hill menekankan hal ini dengan ajarannya bahwa kesuksesan sejati lahir dari kelompok orang yang bersatu pikiran dan tenaga yang ia sebut mastermind. Kisah Thomas Edison membuktikan hal ini karena meski dikenal sebagai penemu lampu pijar, kenyataannya ia tidak bekerja sendirian untuk mencapainya. Ia memiliki sebuah tim penuh yang menguji ribuan filamen, sampai akhirnya cahaya listrik bisa menjadi kenyataan yang dapat dipakai. Edison memimpin, memberi semangat, dan mengarahkan, tetapi kekuatan kerja sebenarnya lahir dari kelompoknya. Tanpa kehadiran angka 12 dalam hidupnya, tanpa roh kepemimpinan kolektif, mungkin lampu pijar tidak pernah keluar dari sekadar rancangan. Di sini muncul renungan penting. Bagaimana keadaan jaringan Anda hari ini? Apakah Anda dikelilingi oleh orang-orang yang sungguh mengangkat Anda ke atas, atau justru orang-orang yang menguras energi dan menanamkan keraguan pada kemampuan Anda? Seringkali kegagalan finansial bukan karena kurang bakat atau kerja keras, melainkan karena lingkungan yang menahan kita. Hill pernah berkata bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling dekat dengan kita. Jika Anda sering berada di lingkaran pesimis, penuh keluhan dan alasan,
Cepat atau lambat, pola itu juga akan melekat pada diri Anda. Angka 12 membawa pelajaran praktis. Kepemimpinan bukan soal memerintah, melainkan soal memberi pengaruh. Memimpin berarti menjadi teladan, menginspirasi lewat tindakan nyata. Dalam pekerjaan, keluarga, maupun hubungan, apakah Anda memancarkan kemakmuran atau ketakutan? Pernahkah Anda menyadari bahwa satu orang saja mampu mengubah suasana seluruh ruangan, baik ke arah positif maupun negatif? Angka 12 adalah panggilan itu. Jika ia hadir dalam hidup Anda, misi Anda adalah menjadi sosok yang menghubungkan, mengangkat, dan menginspirasi. Namun jangan keliru, memimpin menuntut keberanian. Itu berarti mengambil tanggung jawab ketika lebih mudah bersembunyi. Melangkah lebih dahulu saat semua orang diliputi ketakutan, serta mempertahankan iman saat orang lain hanya melihat kesulitan. Napoleon Hill mengalaminya ketika menghadapi kritik keras dari mereka yang menyebut karyanya utopis. Mustahil merangkum kesuksesan ke dalam prinsip yang bisa diterapkan. Meski begitu, ia mengumpulkan pikiran-pikiran cemerlang untuk mewujudkan visinya. Ia membangun jejaring, memperbanyak pengetahuan, dan hasilnya masih mengubah kehidupan hingga saat ini. Inilah kekuatan angka 12. Saat Anda terhubung dengan orang lain, Anda menciptakan sesuatu yang tidak mungkin tercapai sendirian. Pertanyaan besar yang dibawa angka ini adalah, siapa Anda di dalam kelompok? Apa yang Anda sumbangkan kepada keluarga, komunitas, dan orang-orang di sekitar Anda? Jika tanggal lahir Anda membawa angka 12, ia mengingatkan tentang takdir Anda untuk memengaruhi. Kekayaan yang Anda cari tidak hanya datang dari usaha pribadi, melainkan dari kemampuan memberi dampak pada kehidupan orang lain. Pada akhirnya, pemimpin sejati bukan yang mengumpulkan kekayaan hanya untuk dirinya, tetapi yang melipat gandakan kemakmuran bagi semua. Angka 40 selalu terkait dengan masa ujian dan transformasi. Dalam Alkitab, ia hadir sebagai simbol cobaan besar sebelum perubahan. Musa memimpin umat di padang gurun selama 40 tahun. Yesus berpuasa 40 hari, dan Nuh menghadapi 40 hari banjir. 40 bukan berbicara tentang kehancuran, melainkan pemurnian. Ia mengingatkan bahwa tak ada takdir agung yang diberikan begitu saja. Harus melalui proses, menanggung kesulitan, dan keluar lebih kuat di sisi lain perjalanan. Dalam kehidupan finansial maupun pribadi, ini berarti fase padang gurun yang pasti pernah dialami semua orang. Siapa yang tidak pernah melewati masa di mana seolah segalanya tidak berjalan benar? Tagihan menumpuk, kesempatan tidak muncul, pintu tertutup satu demi satu. Dalam saat-saat seperti inilah banyak orang menyerah, padahal justru itu masa pembentukan yang menentukan kekuatan dan arah baru dalam perjalanan hidup mereka. Banyak orang percaya bahwa mereka tidak dilahirkan untuk makmur atau bahwa keberhasilan hanya milik segelintir orang saja. Tetapi angka 40 mengingatkan kita bahwa masa sulit adalah ujian penting untuk menguji iman, kedisiplinan, dan terutama kemampuan kita bertahan. Napoleon Hill mengalami hal ini secara nyata setelah menerbitkan bukunya yang berjudul Pikir dan Jadi Kaya, yang kelak menjadi salah satu karya terbesar tentang pengembangan diri. Ia tidak langsung dipuji atau diakui. Sebaliknya, ia menghadapi kritik tajam dari media, kesulitan keuangan, dan bahkan tekanan politik di berbagai tahap hidupnya. Ada masa di mana ia kehilangan segalanya, hingga tampak bahwa karirnya sudah berakhir. Namun justru di masa gurun itulah ia menulis karya-karya paling berpengaruh dan memperkuat ajaran yang hingga kini mengubah kehidupan banyak orang. Perjalanan 40 Hill bukan hanya tahun kesulitan, tetapi simbol kebangkitan. Ia harus menahan tekanan, ujian, dan kehilangan agar dapat lahir kembali lebih kuat. Dan ini sejalan dengan hidup siapapun. Sebab ketika kita mencoba memperbaiki keuangan, sering perlu melewati 40 hari atau 40 minggu penuh tantangan. Kita harus memangkas pengeluaran tidak penting, menolak kesenangan sesaat, dan menahan diri dari belanja impulsif, terasa seperti gurun tandus.
Tetapi justru disiplin itu yang mempersiapkan jalan menuju kelimpahan di masa depan. Tanpa melewati ujian, tidak ada transformasi. Ilmu modern pun menegaskan kebenaran kuno ini. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa rata-rata membentuk atau menghancurkan kebiasaan butuh sekitar 60 hari. Namun perubahan paling signifikan biasanya mulai terasa sejak hari ke-40. Seolah angka itu sudah tertulis dalam biologi manusia, kita perlu siklus usaha dan pengulangan agar pikiran terlatih untuk hasil yang abadi. Tantangan angka 40 adalah menjalaninya tanpa mengeluh atau menyerah. Bayangkan jika hari ini Anda memilih untuk hidup 40 hari tanpa keluhan tentang keuangan, mengganti kata putus asa dengan syukur dan tindakan nyata. 40 hari mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. 40 hari berterima kasih atas apapun yang sudah dimiliki, sekecil apapun. 40 hari memilih menanam benih harapan, alih-alih panik karena kesulitan. Bagaimana kondisi pikiran dan tabungan Anda setelah masa itu? Angka ini bukan sekadar simbol Alkitab yang jauh, tetapi ajakan untuk mengubah cobaan menjadi kekuatan. Gurun bukan hukuman, melainkan ruang persiapan. Dalam keheningan ujian, pikiran menjadi kuat, karakter terbentuk, dan kekuatan sejati untuk makmur lahir. 40 menandai akhir penderitaan dan awal kehidupan baru. Yang memahaminya melihat kesulitan sebagai bagian penting perjalanan. Angka 8 adalah salah satu simbol paling kuat tentang kemakmuran dan pembaruan. Ia hadir dalam Alkitab sebagai tanda permulaan baru. Setelah air bah, ada 8 orang yang keluar dari bahtera untuk membangun kembali manusia. Pada hari ke-8 dimulai siklus baru. Ketika angka 8 ada di tanggal lahir Anda, ia membawa pesan jelas bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah akhir menjadi awal, kerugian menjadi kesempatan, dan jatuh menjadi dorongan. Angka 8 mengingatkan bahwa dari setiap keruntuhan bisa lahir keberanian untuk terbang lebih tinggi, dan bahwa dalam setiap tantangan terdapat benih kekuatan baru yang dapat melahirkan kemakmuran sejati dalam hidup Anda. Angka ini juga dikenal sebagai simbol tak terbatas yang berbaring, menunjukkan bahwa kelimpahan tidak ada batasnya ketika kamu belajar memulai kembali tanpa rasa takut. Namun ada sebuah kenyataan yang sering diabaikan. Sebagian besar orang sangat takut untuk memulai dari awal lagi, seolah kehilangan segalanya adalah akhir dari hidup. Rasa takut kembali ke titik nol dan menghadapi penilaian orang lain membuat banyak mimpi lumpuh, seringkali menahan kita di pekerjaan atau situasi yang tak lagi kita cintai. Statistik menunjukkan jutaan orang terjebak demikian. Penelitian terbaru mengungkap lebih dari 70% tetap di karier yang tidak mereka cintai hanya karena takut ketidakpastian finansial. Namun angka 8 hadir sebagai pengingat bahwa setiap awal baru adalah pintu menuju kelimpahan yang lebih luas dan peluang yang lebih besar. Napoleon Hill mengalami hal ini secara mendalam. Dalam suatu masa hidupnya, ia kehilangan hampir segalanya, reputasinya hancur, dan kondisi finansialnya runtuh total. Banyak orang percaya ia tidak akan pernah bangkit kembali, tetapi justru pada titik terendah itu, ia memulai fase baru yang lebih matang, penuh kebijaksanaan dan pelajaran. Ia bangkit, dan dari siklus baru itu lahirlah ajaran yang kemudian menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, membuktikan bahwa awal baru bisa mengubah segalanya. Contoh modern juga jelas terlihat, seperti Steve Jobs yang dipecat dari perusahaannya sendiri. Namun ia memulai kembali dengan Pixar, lalu kembali membesarkan Apple. Bagi banyak orang itu adalah akhir, tapi baginya itu hanyalah titik balik. Hasilnya Apple menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia berkat keberanian memulai ulang. Angka 8 adalah energi dari siklus yang tak pernah benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk, selalu memberi kesempatan untuk menjadi lebih besar dan kuat. Renungkanlah, berapa kali kamu menolak awal baru hanya karena takut kehilangan rasa aman atau bertahan pada sesuatu yang tidak lagi bermakna hanya demi kenyamanan? 8 adalah panggilan untuk percaya bahwa setiap akhir hanyalah awal lain, dan dengan keberanian melepaskan pola lama,
kamu bisa mengalir ke arah kemakmuran tanpa batas. Cobalah tantangan ini. Pilih satu area dalam hidupmu yang terasa sudah selesai. Bisa hubungan, proyek, atau cara mengatur uang, lalu izinkan dirimu untuk memulai lagi. Berikan 8 minggu untuk menanam sesuatu yang baru, seperti belajar keterampilan, menciptakan sumber penghasilan, atau membangun kebiasaan yang dulu gagal kamu pertahankan. Pada akhir minggu ke-8, kamu akan menyadari bahwa memulai ulang bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang bisa membuka jalan menuju tak terbatas. Tanggal lahirmu sendiri mungkin menyimpan angka-angka kuat yang menunjukkan jalan untuk kemakmuran, kepemimpinan, awal baru, dan transformasi pribadi. Setiap angka adalah pengingat bahwa kekayaan bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari iman, tindakan, kegigihan, belajar dari ujian, dan keberanian untuk memulai kembali. Mengenali pola ini berarti memahami bahwa dalam dirimu sudah ada alat nyata untuk menciptakan peluang, mengatasi tantangan, dan melipat gandakan hasil di berbagai bidang. Jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, ada video lain menunggumu, membimbingmu naik satu tingkat lagi dengan wawasan praktis untuk menjadi 1% lebih baik dari dirimu sekarang. Setiap pemahaman baru adalah kesempatan untuk pertumbuhan tanpa henti. Dan itulah yang membedakan mereka yang sekadar bermimpi dari yang benar-benar mengubah hidupnya. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton dan menyerap pelajaran ini. Aku akan menantimu di video berikutnya.